sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Momen kebangkitan karier Alfeandra Dewangga. Alfeandra Dewangga menjadi salah satu figur penting bagi timnas Indonesia di Piala AFF U23 2023. Bagi pemain 22 tahun, Piala AFF U23 sekaligus menjadi titik balik karirnya bersama skuad Garuda. Pada 2021, Dewangga rutin mendapatkan panggilan dari Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia. Namun performa Dewangga turun usai Piala AFF 2020. Dia tetap menjadi pilihan utama PSIS Semarang di BRI Liga 1 2022-2023, akan tetapi penampilannya bisa dibilang tidak menonjol. Dia kehilangan tempat di timnas Indonesia. Musim 2023-2024 menjadi titik balik bagi Dewangga. Dia tampil bagus bersama PSIS dan kembali dilirik Shin Tae-yong. Dimulai dari SEA Games 2023, Dewangga sempat laga tidak mendapatkan panggilan untuk membela timnas Indonesia pada level senior maupun kelompok usia. Sebelum mendapat panggilan ke SEA Games 2023, Dewangga hampir 1 tahun tidak ke timnas Indonesia. Di SEA Games 2023, Dewangga tampil cukup solid. Dia hanya sekali absen dari semua laga yang dimainkan Indonesia. Dewangga mendapat kepercayaan penuh dari pelatih Indra Syafri. Dewangga menjadi bagian dari tim yang mampu meraih medali emas itu. Setelah cukup lama dilupakan, Shin Tae-yong kembali memanggil Dewangga. Nah, Dewangga membayar kepercayaan yang diberikan Shin Tae-yong. Dewangga selalu bermain pada 3 laga yang dimainkan Garuda Muda di Piala AFF U23. Bahkan pada laga semifinal lawan Thailand, Dewangga dipercaya menjadi kapten menggantikan peran Bagas Kava. Rekor Shin Tae-yong melawan Vietnam, menang sekali, kalah 3 kali. Pelatih Shin Tae-yong punya rekor yang kurang bagus saat menghadapi Vietnam sebagai juru taktik timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Arsitek asal Korea Selatan itu cuma bisa membawa tim merah putih menang sekali dari beberapa kali pertemuan. Total, Shin Tae-yong sudah bertemu Vietnam 7 kali sebagai pelatih timnas Indonesia. 4 diantaranya bersama tim senior, 1 kali dengan U23, sekali bersama U19, dan 1 lagi dengan U20. Pertemuan pertama Shin Tae-yong dengan Vietnam terjadi bersama timnas Indonesia senior. Ketika itu kedua kesebelasan bentrok dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia Grup G pada 7 Juni 2021. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Al Maktoum, Dubai, Uni Emirat Arab itu, timnas Indonesia dibantai 0-4. Sementara itu pertemuan terakhir Shin Tae-yong dengan Vietnam terjadi bersama timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2023 Grup F. Laga tersebut berlangsung pada 18 September 2022 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Dalam partai tersebut, timnas Indonesia U20 menang dengan skor 3-2 lewat gol yang dicetak Marcelino Ferdinand, Muhammad Ferrari, dan Robani Tasnim. Kemenangan itu jadi satu-satunya yang didapat Shin Tae-yong saat melawan Vietnam. Kunci kemenangan timnas Indonesia U23 atas Thailand, mentalitas yang berbicara. Timnas Indonesia U23 secara luar biasa sukses mengandaskan tuan rumah Thailand U23 dengan skor 3-1 dalam laga semifinal Piala AFF U23 2023. Kemenangan ini tak terlepas dari performa apik pemain timnas Indonesia U23. Ramadan Sananta DKK bermain dengan kepercayaan diri tinggi meski tidak diunggulkan kontra Thailand.
Penampilan Indonesia mendapat banyak pujian dari pencinta sepak bola tanah air. Tak terkecuali pelatih sekaligus pengamat sepak bola Erwan Hendarwanto. Saya mengucapkan selamat untuk perjuangan Timnas Indonesia U23 dan Coach Shin Tae-yong beserta jajarannya. Mereka layak mendapat kemenangan ini, sambungnya. Mengutip dari laman Lapang Bola, Thailand sebetulnya tampil dominan dengan penguasaan bola mencapai 60%, berbanding 40% milik Indonesia. Adapun Thailand yang menguasai pertandingan unggul 347 operan dengan total 285 passing diantaranya tepat sasaran. Meski kalah dalam penguasaan bola dan akurasi umpan, nyatanya skuad besutan Shin Tae-yong itu sukses menyerangkan 3 gol ke gawang tim Gajah Perang. Ya, ini jadi bukti kalau timnas kita bermain lebih efektif. Mereka mampu memanfaatkan peluang yang didapat untuk menjadi gol, ya meski secara permainan harus lebih ditingkatkan ketika di final nanti, kata Erwan Hendarwanto. Melaju ke final, Shin Tae-yong justru beri kabar buruk soal kondisi bek Timnas U23 Indonesia Bagas Kaffa. Sukses melaju ke babak final Piala AFF U23 2023. Pelatih Timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong justru memberi kabar buruk terkait kondisi bek skuad Garuda Muda Bagas Kaffa. Timnas U23 Indonesia dipastikan melaju ke babak final ajang 2 tahunan itu setelah menaklukkan Thailand dalam laga semifinal. Sebab dalam laga ini, tim asuhan Shin Tae-yong memang sebenarnya tak diunggulkan. Bahkan tim merah putih harus kehilangan pemain andalannya, yakni bek kanan Bagas Kaffa tepat sebelum pertandingan. Bagas Kaffa harus segera digantikan tepat sebelum pertandingan mulai. Pemain Barito Putra itu ditarik dan tak jadi tampil membela tim merah putih karena mengalami cedera saat warming up. Situasi ini membuat Shin Tae-yong harus mengganti pemain yakni Robby Darwish langsung dimasukkan ke dalam skuad. Dengan begitu Robby Darwish menjadi starter dan Bagas Kaffa harus dicoret. Pelatih berusia 54 tahun itu memang belum bisa memastikan kondisi terkini kapten Timnas U23 Indonesia itu. Akan tetapi Shin Tae-yong meragukan Bagas Kaffa bisa pulih dalam sisa waktu yang ada. Dengan begitu waktu istirahat Timnas U23 Indonesia tak banyak. Begitu juga dengan waktu pemulihan yang harus dijalani Bagas Kaffa. Shin Tae-yong bahkan meragukan Bagas Kaffa bisa pulih sebelum laga final nantinya.